Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membahas hasil makalah kami yang berjudul Hubungan Hukum dan Masyarakat. Nah, hubungan antara manusia dengan hukum, manusia dan hukum adalah dua entitas yang tidak bisa dipisahkan. Bahkan dalam ilmu hukum terdapat adagium yang terkenal yang berbunyi ubi societas ibi jus, yang artinya di mana ada masyarakat, di situ ada hukum. Artinya bahwa dalam setiap pembentukan suatu bangunan struktur sosial yang bernama masyarakat ini, maka selalu akan dibutuhkan bahan yang bersifat sebagai semen perekat. Atas berbagai komponen pembentuk dari masyarakat itu, yang berfungsi sebagai semen perekat adalah hukum. Manusia di samping bersifat sebagai makhluk individu, juga berhakikat dasar sebagai makhluk sosial. Mengingat manusia tidak dilahirkan dalam keadaan yang sama, baik fisik, psikologi, ekonomis, lingkungan geografis, sosialis, dan sosialis. Sehingga dari perbedaan itulah muncul interdependensi yang mendorong manusia untuk berhubungan dengan sesamanya. Berdasarkan dari usaha perwujudan hakikat sosialnya di atas, manusia membentuk hubungan sosioekonomi di antara sesamanya, yakni hubungan di antara manusia atas landasan motif eksistensial, yaitu usaha pemenuhan kebutuhan hidupnya, baik fisik maupun psikis. Untuk mewujudkan keteraturan, maka mula-mula manusia membentuk suatu struktur tatanan organisasi di antara dirinya yang dikenal dengan istilah tatanan sosial yang bernama masyarakat. Guna membangun dan mempertahankan tatanan sosial masyarakat yang teratur ini, maka manusia membutuhkan peranata peraturan yang terdiri dari dua hal, yaitu yang pertama ada aturan atau hukum, dan yang kedua sisi pengatur atau kekuasaan. Dari sinilah hukum tercipta. Nah, untuk menciptakan keteraturan maka dibuatlah hukum sebagai alat pengatur. Dan agar hukum tersebut dapat memiliki kekuatan untuk mengatur, maka perlu suatu entitas lembaga kekuasaan yang dapat memaksakan keberlakuan hukum tersebut sehingga dapat bersifat imperatif. Sebaliknya, ada entitas kekuasaan ini perlu diatur pula dengan hukum untuk menghindari terjadinya penindasan melalui kesewenang-wenangan atau dengan penyalahgunaan wewenang. Mengenai hubungan hukum dan kekuasaan ini, terdapat adagium yang populer, yaitu hukum tanpa kekuasaan hanyalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelilaman. Nah, komponen hukum yang pertama adalah substansi atau isi hukum yang bersangkutan. Suatu hukum agar benar-benar mampu menciptakan keadilan bagi masyarakat, maka isi dari hukum itu sendiri harus benar-benar berfungsi sebagai manifestasi nilai-nilai dan rasa keadilan serta nilai-nilai normatif yang diidealkan masyarakat. Di samping itu, agar hukum tersebut dapat berjalan, substansi hukum tersebut juga tidak boleh bertentangan dengan substansi hukum lain yang telah ada. Sehingga suatu hukum agar dapat bekerja, maka ia harus bersifat koheren dengan keseluruhan sistem norma sosial yang ada dalam lingkungan masyarakat yang bersangkutan. Komponen yang kedua adalah struktur, yaitu lembaga yang memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum. Sebuah hukum, sebaik apapun substansi yang dikandungnya, tidak akan mampu berjalan jika tidak ada lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan hukum tersebut. Lembaga yang memiliki kekuasaan untuk menjalankan hukum ini terdiri dari setiap subjek yang memiliki kewenangan untuk itu, mulai dari instansi penyidik seperti aparat kepolisian, instansi instansi penuntut umum seperti kejaksaan dan pengadilan. Kemudian komponen yang ketiga sekaligus yang terakhir adalah komponen kultur atau budaya dari masyarakat itu sendiri. Suatu hukum yang ideal adalah hukum yang merupakan produk langsung dari budaya masyarakat yang bersangkutan, sehingga sistem nilai
diusung oleh produk hukum tersebut akan sesuai karena merupakan manifestasi dengan kesadaran nilai atau value consciousness yang dimiliki masyarakat. Dari penjabaran ini, maka diketahui bahwa kerja hukum sebagai alat pengatur masyarakat adalah sifat sistematis, yakni kerja sinergis yang sempurna antara komponen-komponen yang dibutuhkan agar tujuan hukum itu dapat terlaksana dan mencapai sasarannya. Kemudian, pada akhirnya, bagaimana hukum itu dibuat dan untuk apa hukum itu diajukan berpulang sepenuhnya pada kesadaran manusia yang bersangkutan itu sendiri. Hukum dapat bersifat membebaskan umat manusia dari ketertindasan. Namun sebaliknya, hukum juga dapat digunakan sebagai sarana penindasan. Karena hukum hanyalah berfungsi sebagai alat atau tool, yaitu alat manusia untuk menciptakan keteraturan dengan perwujudan keadilan atau interaksi antar manusia tersebut. Dan di atas dunia ini tidak ada suatu alat pun yang tidak dapat disalahgunakan. Begitu pula dengan hukum. Kemudian masyarakat membentuk suatu sistem yang disebut dengan masyarakat hukum. Kemudian membentuk budaya hukum. Maksud di sini yaitu untuk menunjuk tradisi hukum yang digunakan untuk mengatur kehidupan di dalam suatu masyarakat. Dengan masyarakat yang sadar akan hukum, persamaan dan kesadaran akan tinggi guna menjunjung tinggi rasa keadilan dan menghargai orang lain. Kesatuan hukum yang membentuk masyarakat hukum itu dapat berupa individu, kelompok, organisasi, atau badan hukum negara, serta kesatuan-kesatuan lainnya. Sedangkan alat yang dipergunakan untuk mengatur hubungan antar kesatuan hukum tersebut itu disebut hukum, yaitu suatu kesatuan sistem hukum yang tersusun atas berbagai komponen serta diakui oleh negara sebagai pengesahan tersebut. Berikut ini tujuan adanya hukum bagi kehidupan masyarakat, yaitu yang pertama sebagai alat pengatur tata tertib hubungan masyarakat, yang kedua ada namanya sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan sosial lahir dan batin, yang ketiga sebagai sarana penggerak pembangunan, yang keempat sebagai penentu alokasi wewenang secara terperinci sebagai yang boleh melakukan pelaksanaan hukum, yang kelima sebagai alat penyelesaian sengketa, dan yang keenam memelihara kemampuan masyarakat untuk menyesuaikan diri dengan kondisi kehidupan yang berubah. Kemudian fungsi kritis hukum dewasa ini adalah daya kerja hukum tidak semata-mata pengawasan pada aparatur pemerintah atau petugas, tetapi termasuk juga aparatur penegak hukum. Dengan demikian hukum harus memiliki fungsi-fungsi yang sedemikian rupa sehingga dalam masyarakat dapat diwujudkan ketertiban, keteraturan, keadilan, dan perkembangan. Agar hukum dapat melaksanakan fungsinya dengan baik, maka bagi pelaksanaan hukum bagi pelaksana penegak hukum dituntut kemampuan untuk melaksanakan suatu penerapan hukum dengan seninya masing-masing, antara lain dengan menafsirkan hukum sedemikian rupa sesuai keadaan dan posisi pihak. Bila perlu dengan menerapkan analogis atau penentuan kebijaksanaan untuk hal yang sama, untuk hampir sama, serta penghalusan hukum. Di samping itu perlu diperhatikan faktor pelaksanaan penegak hukum, bahwa yang dibutuhkan adalah kecekatan, ketangkasan, dan keterampilannya. Ingat ada idiom, the singer not a song, atau the most important is not the system but the man behind the system. Dalam hal ini si penyanyi adalah semua insan di mana hukum berlaku, baik warga masyarakat maupun para pejabat, termasuk para penegak hukum. Menurut Sujono Dirjosisworo dalam tulisannya pada tahun 1983 dan pada halaman 155. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah Umar dari kelompok 6. Baik, di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi berlakunya hukum dalam masyarakat. Hal-hal yang mempengaruhi mengenai berlakunya hukum masyarakat itu terbagi menjadi 4 bagian, yaitu yang pertama, kaidah hukum di dalam teori-teori ilmu hukum. Kaidah hukum ini terbagi menjadi 3 bagian, yaitu yang pertama, kaidah hukum berlaku secara yuridis, dan yang kedua, kaidah hukum berlaku secara sosiologis, dan yang ketiga, kaidah hukum berlaku secara filosofis. Dan yang kedua, penegak hukum. Penegak hukum atau orang bertugas menerapkan hukum mencangkup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada sastra atas, menengah, dan bawah. Artinya, dalam melaksanakan tugas penerapan hukum, petugas seharusnya harus memiliki suatu pedoman, diantaranya peraturan tertulis tertentu yang menyangkut ruang lingkup tugas-tugasnya. Dan yang ketiga, sarana atau fasilitas. Di sini sarana atau fasilitas amat penting untuk mengefektifkan suatu aturan tertentu. Ruang lingkup sarana yang dimaksud yaitu terutama sarana titik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Dan yang keempat yaitu warga masyarakat, di mana warga masyarakat ini salah satu faktor yang mengefektifkan suatu pengaturan adalah warga masyarakat dimaksud adalah kesadarannya untuk memengaruhi suatu peraturan, di mana peraturan perundang-undangan. Derajat kepatuhan secara sederhana dapat dikatakan bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan. Peran masyarakat dalam pemberlakuan hukum. Hukum mempunyai fungsi untuk memberikan perlindungan terhadap kepentingan manusia, seluruh manusia tanpa terkecuali. Oleh karena itu, maka hukum harus dilaksanakan agar kepentingan manusia tersebut dapat terlindungi dalam pelaksanaannya. Hukum dapat berlangsung secara normal dan damai, akan tetapi dapat juga terjadi pelanggaran-pelanggaran hukum dalam praktiknya. Dalam hal ini, hukum yang telah dilanggar harus ditegakkan melalui penegakan hukum. Inilah hukum ini menjadi kenyataan dalam menegakkan hukum. Ada 3 unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan hukum, dan keadilan hukum. Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkan hukum. Dalam hal ini terjadi peristiwa konkret bagaimana hukum itulah yang harus berlaku. Meskipun dunia ini telah hukum harus ditegakkan, itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum, karena dengan adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Sebaliknya, masyarakat mengharapkan manfaat dalam pelaksanaan atau penegakan hukum. Masyarakat sangat berkepentingan bahwa dalam pelaksanaan atau penegakan hukum keadilan diperhatikan. Dalam pelaksanaan atau penegakan hukum harus adil. Dalam kehidupan masyarakat diperlukan suatu sistem hukum untuk menciptakan kehidupan masyarakat yang harmonis dan teratur. Kenyataan hukum atau peraturan perundang-undangan yang dibuat tidak mencakup seluruh perkara yang timbul dalam masyarakat sehingga menyulitkan penegakan hukum untuk menyelesaikan perkara tersebut.